Oke, baiklah, tentang neraca massa dengan bypass. Apa sih tujuan bypass itu, gitu ya? Nah, aliran bypass itu adalah kayak jalan tol, istilahnya seperti itu kalau kalian lihat. Coba seperti ini. Jadi dia tidak melewati suatu proses. Jadi dia seakan-akan langsung gitu ya, seperti jalur tol, jalan tol. Langsung gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuan bypass itu apa kira-kira? Kenapa dibuat seperti itu? Jadi divider ini adalah pembagi arus ya. Jadi ini kan yang dibagi adalah umpan segar. Ini yang dibagi adalah umpan segar. Ya, satu masuk proses. Yang masuk proses tentunya sudah menyesuaikan dengan kebutuhannya proses ya. Berapa yang dibutuhkan laju alirnya gitu. Nah, kemudian ini untuk apa? Kira-kira kalau kalian lihat jalur bypass ini, dia langsung menuju produk. Nah, untuk apa? Sebelum ke situ, tujuannya nih. Nah, tujuannya dulu biar kamu tahu. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyesuaikan dengan target permintaan pasar. Jadi, misalnya proses kamu itu terlalu kalau tanpa bypass, nanti kemurniannya produk kamu itu terlalu tinggi. Nah, dengan arus bypass, namanya bahan baku itu kan artinya belum jadi produk ya. Iya kan? Namanya bahan baku kan belum jadi produk. Nah, sehingga produkmu dari proses, produk yang keluar dari proses, yang kemurniannya tinggi. Nah, untuk kemurnian tinggi itu malah tidak sesuai permintaan pasar, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ditambahkanlah suatu arus yang diperbolehkan. Jadi kan nanti kan komposisi produkmu kan kemurniannya jadi berkurang nih karena ada arus bahan baku atau fresh food yang dipecah di awal dipecah kemudian masuk ke dicampur dengan produk. Nah, asalkan komposisi tersebut boleh diperbolehkan atau sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kegiatan bypass pada industri ada menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Ya, sehingga kita ingin produk dengan kualitas yang lebih rendah. Jadi kemurniannya rendah tadi maksudnya ya. Maka perlu ada arus dari bahan baku yang langsung menjadi produk tanpa melalui proses. Nah, unit operasi proses sudah terlanjur tersetting dengan hasil keluaran produk dengan kualitas tinggi. Jadi kalian namanya kalau S1 kan tugas akhirnya merancang pabrik nih. Nah, perancangan prosesnya itu sudah terlanjur disetting keluaran produknya itu kemurniannya tinggi. Nah, sementara itu tidak sesuai dengan permintaan pasar, terlalu bagus gitu. Nah, ini juga dibuat karena meninjau segi keekonomisan. Nah, itu ya, ini dulu fungsinya. Nah, langkah penyelesaiannya semua neraca massa, entah itu dengan recycle, entah itu dengan bypass, ya. Sama, kalian menentukan nomor arus. Jadi kalian harus bisa menggambarkan diagram alir proses. Diagram alir proses itu sekedar kotak-kotak saja yang kamu beri nama mixer, kamu beri nama reaktor, menara distilasi, atau evaporator, atau apapun kotak-kotak. Kemudian kamu menentukan nomor arus, bisa pakai angka, bisa pakai huruf, terserah. Kemudian kontrol volume itu loop. Kamu menentukan ada berapa loop, gitu. Kamu tentukan. Menganalisa setiap kontrol volume, banyak cara menyelesaikan neraca massa ya. Bisa kamu mulai dengan neraca massa total, jadi keseluruhan.
Bisa kamu mulai dengan neraca massa setiap alat. Nah, biasanya ya kalian harus pandai-pandai menentukan kamu mau mengerjakan dari mana. Yang mana nih kontrol volumenya? Tentunya dari yang diketahui datanya. Kadang kan data diketahui dari awal nih, bahan baku. Kadang diketahui dari buntutnya, belakangnya. Kamu pengen produkmu apa. Gitu. Kemudian menyelesaikan persamaan itu sama. Jadi ini pelajaran ini nggak sulit ya, kalian hanya sama. Ini di sini tuh setiap babnya hanya menjelaskan bahwa arus recycle ini untuk ini loh. Jika konversinya nggak besar ya kemarin, maka bahan baku yang belum bereaksi di recycle. Itu fungsinya recycle. Untuk menyelesaikan neraca massanya sama. Nah, bypass juga demikian. Produk yang keluar dari proses, dari unit pemisah itu terlalu tinggi ininya, kemurniannya. Sementara permintaan pasar cukup 50% misalnya. Produkmu kemurniannya 90%. Nah, maka perlu adanya arus bypass. Kemudian catatannya, kalian pada arus masuk itu dan keluar di divider ya. Divider itu apa tadi? Pembagi arus. Divider itu pembagi arus. Nah, ini kan di sini nggak ada proses apapun nih ya di divider. Ini semacam valve gitu ya. Misalnya masuk ke proses itu 80%, yang keluar langsung ke bypass 20% katakanlah. Tapi komposisinya sama. Paham ya komposisinya itu? Jadi misalnya nih, misalnya ini 100 kilogram per jam. Misalnya yang masuk proses ini 80%-nya, berarti ini kan 80 kilogram per jam, berarti ini 20. Tapi komposisinya tetap sama. Misalnya ini apa ya, etanol sama air. Komposisi itu ya, misalnya komposisinya etanolnya masih kecil nih. Misalnya etanol 20%. Oh, biar nggak bingung. Misalnya etanol 25%, ini 75%. Nah, 75-75%-nya ini kan dari 100. Yang ini juga, yang di sini ya etanolnya 25%, airnya ini etanolnya 25%, airnya juga 75% dari 80. Jadi yang dimaksud komposisi itu bagian komponen bagian dalam suatu arus. Ya, yang dibagi hanya total flow rate-nya. Flow rate-nya itu dibagi arusnya. Tapi komposisinya tetap sama karena di divider tidak melalui proses apapun. Ya, hanya membagi arus itu semacam bukaan valve-nya berapa gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, ini ada arus bypass ya. Press width-nya 1000 pound per jam dengan komposisi A 80%, B 20%. Nah, kalau kalian lihat, ini ya A-nya tetap 80%, B-nya 20%, A-nya di sini 80%, 20% dari arus ini. Dari arus ini. Gitu ya, paham ya? Tinggal dibaginya apa. Ini menunjukkan tadi bahwa komposisi tidak berubah. Nah, ini ceritanya. Nah, ini kalau kalian lihat, kemurniannya A, ya, ini proses ya, tahu-tahu proses. Ini kemurniannya ini 100%. Nah, ini misalkan saja nih. Nah, sementara nggak ada yang mau beli 100% itu juga nanti terlalu mahal gitu. Nah, makanya biar berkurang. Nah, ini kalau lihat ya, ternyata tuh cukup 95% aja udah laku gitu.
sudah laku. Nah, maka produk hasil yang dipisah yang dimurnikan oleh MD tadi, menara distilasi tadi, dicampurlah dengan arus bypass sehingga kemurniannya jadi turun. Nah, ini saja sudah laku gitu. Jadi ini alatnya sangat sempurna, misalnya gitu. Misalnya saja seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal atau kasus ya. Nah, umpannya terdiri dari isopentana ya, C5H12 itu isopentan dengan normal pentan. Nah, jadi ini sama-sama C5, sama-sama pentana, tetapi ini suatu senyawa yang berbeda ya, karena senyawanya berbeda. Ini dia isomer rangka. Isopentan 20%. Isopentan itu kayak apa toh? Isopentan itu kayak gini. Nah, C-nya 5 memang, tapi gini. Jadi kalau dinamai secara EUPAC itu metil butana ini. Ini metil, ini rantainya 4 butana. Tapi kan dia C5. Nah, kalau pentana saja kan seperti ini. Nah, hanya dilengkapi. Itu adalah senyawa yang berbeda. Nah, hendak diinginkan produk dengan komposisinya isopentannya 10%, normal pentanya 90%. Dengan menggunakan unit menara distilasi, dihasilkan produk atas ya hanya berupa isopentana. Jadi menara distilasinya ini sangat sempurna ya. Jadi ceritanya kamu memasukkan 20% isopentan dan 80% normal pentan di dalam unit menara distilasi, itu produk atasnya itu murni isopentan, produk bawahnya murni normal pentan. Nah, padahal yang sesuai dengan spek pasar, normal pentannya cukup 90% gitu, isopentannya 10%. Ini kira-kira produk bawah apa atas? Ini produk bawah ya ini ya. Ini produk bawah menara distilasi. Nah, gambarkan sesuai dengan PIFD. Kamu juga harus paham bahwa titik didih normal pentan itu lebih besar dari titik didih isopentan. Kenapa? Nah, isopentan tadi kan kalau saya gambarkan sebenarnya rantainya 4, ada cabang metil 1. Gitu. Jadi kenapa saya bilang ini produk bawah? Lah karena 90% normal pentan. Nah, berarti kan dia harus ada di bawah gitu. Nah, jadi harus sesuai kalian menggambarkan menggambarkan diagram alir prosesnya itu harus betul. Jangan salah. Nah, ini kan produk bawah ya. Jadi nggak cuman kalian sekedar gambar, tapi harus sesuai dengan teori yang sudah diberikan. Gitu. Bahwa kalau kayak gitu normal pentan pengennya, nah ini harus ada di bawah menara distilasi, jangan di sini letaknya. Gitu. Nah ceritanya ini tadi kalau tanpa divider tadi ini isopentannya 100%. Jadi kalau ini nggak ada ya, ini nggak ada. Gini nggak ada ini. Nah cuman gini sama gini aja, nggak ada ini, masuk, keluar itu isopentannya 100% di atas, normal pentannya 100%. Tadi soalnya gitu. Memisahkan sempurna. Nah, tapi cukup tadi diinginkan hanya gini. Hanya ini. Nah, yang diinginkan hanya itu. Jadi gimana? Nah, sudah ya tadi diketahui 100 kilomol umpan ini mengandung isopentan 20%. Nah, berarti ini isopentannya ini juga 20%. Yang perlu kamu tahu tadi ya, ini 80% normal pentannya. Ini juga sama, isopentannya
20%, normal pentannya 80%. Pembagi arusnya. Kemudian, nah berarti ini mana yang bisa kamu kerjakan? Mana yang bisa kamu kerjakan duluan ini? Coba, kamu kan bisa memulai dari loop ini. Ini yang nggak diketahui, ini sama ini. Atau dari sini, ini jelas ya. Ini tahu, yang nggak diketahui ini sama ini. Satu-satu. Nah, saya rasa kamu bisa mengerjakan dari sini. Gitu ya. Oke, paham dulu nggak ini membuat diagram alir prosesnya sampai sini? Paham nggak? Oh, nggak ada yang jawab ya? Oke, kamu beri angka ya. Ini tadi selain ini sama pembagi arusnya. Nggak diketahui ya berapa yang diinginkan. Dengan menggunakan sesuai dengan berikut apa? Berapakah arus bypass yang masuk ke dalam mixer? Nah, yang ditanyakan adalah arus bypass yang masuk ke dalam mixer. Ini yang ditanyakan adalah ini. Nah, yang ditanyakan ini. Oke. Kamu bisa mengerjakan gimana dulu ini, Dek? Kalau kamu lihat, tadi kalau tanpa divider, ini 100%, ini 100%, kan gitu. Iya kan? Nah, yang masalah kan di sini, ini mau diencerkan. Nah, sehingga ditambah arus bypass. Nah, kamu bisa mengerjakannya tuh pakai loop neraca massa total dulu saja. Nah, gini. Nah, isopentan, nah kamu bisa taunya apa ini? Kamu lihatlah loop yang saya gambarkan itu. Kalau loop yang saya gambarkan tuh kayak gitu, saya bisa membuat hijau yang saya buat itu kayak gini, Dek. Ini masuk, ya, masuk ini 100 kilomol per jam, isopentannya 20%, normal pentanya 80%. Terus yang keluar sebagai hasil atas adalah arus, kita beri nama dulu ya, kita beri nama dulu. Ini arus 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, gitu ya. Nah, jadi ini yang masuk arus 1, yang keluar arus apa? Kalau loopnya neraca massa total, loopnya total. Yang keluar atas arus apa? Yang keluar bawah arus apa? Arus 4 keluar atas, Bu. Arus, Keluar bawah. oke, arus atas arus 4, arus bawah arus 6. Ya, gitu ya. Paham ya? Nah, arus 4 hanya ada isopentan, arus bawah ada, saya tadi, ya isopentan tuh I gitu ya, tadi saya bilangnya. I 100% ini, 100%, karena nggak ada normal pentan, wong tadinya kan atas 100%, bawah 100%. Yang diapa-apakan yang bawah, yang diapa-apakan di bawah ada bypass, yang di atas nggak ada. Sehingga yang di atas tetap 100% isopentan. Nah, yang di bawah ada normal pentannya 90%, isopentannya 10%. Nah, dari itu kamu bisa membuat ini
normal pentan di arus 1 sama dengan normal pentan di arus 6, kan gitu. Karena ya sebenarnya normal pentan di arus 6 sama normal pentan di arus 4. Tapi di arus 4 nggak ada normal pentan. Paham? Sampai sini? Paham? Paham nggak? Paham nggak? Ya, Bu. Paham ya? Itu neraca massa komponen normal pentan berarti artinya. Nah, sehingga neraca massa ini, komponen normal pentan ini di arus 1, normal pentan di arus 1 itu adalah 80% atau 0,8 kali 100 ya, dikali 100 sama dengan 0,9 dikali arus 6. Nah, kita nanti tahu arus 6-nya berapa. Arus 6-nya berapa itu? 0,8 dikali 100 dibagi 0,9. Nah, 88,89 satuannya kilomol per jam. Itu kita keep ya jawaban arus 6. Pertanyaannya apa toh? Pertanyaannya arus 3 tadi. Pertanyaannya fresh feed yang diumpankan ke dalam mixer. Berarti pertanyaannya itu arus 3-nya berapa? Gitu. Jadi udah ya ini ya. Saya hapus. Berarti ini sudah tahu 88,89. Oke. Berarti ini berapa? Arus tadi berapa toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini ya tadi ya. Berarti arus 4 tahu. Cukup dengan neraca massa total dengan loop yang sama. Loopnya loop ini. Nah, loopnya loop ini. Nah, arus 4 berarti ini neraca massa total. Berarti arus 1 sama dengan arus 4 plus arus 6. Ini neraca massa total kan? Arus 1-nya 100, arus 4-nya belum tahu, arus 6-nya 88,89. Nah, berapa arus 4-nya? Nah, 100 dikurangi 88,89. Ini 11,11. Ya, kilomol per jam. Paham sampai sini? Paham, Bu. Apalagi kan yang ditanyakan harus 3. Apalagi? Harus 3, 20%. Nah, ini apa ini? Ini 100% ini. Ya, kita pakai loop yang sini saja langsung. Nah, loop yang biru itu. Loop yang biru pakai komponen normal. Dan komponen isopentan. Bisa itu pakai komponen isopentan. Jadi menggunakan loop yang saya gambar biru itu pakai komponen isopentan. Jadi gimana? Ini kan yang masuk 2. Yang masuk arus 5 dan arus 3. Jadi isopentan. Jadi isopentan di arus 5. Isopentan di arus 5. Ditambahkan yang masuk 2 ini ya. Loop biru ini yang masuk 2. Isopentan di arus 3. Sama dengan isopentan di arus 6. Kan gitu. Isopentan di arus 5 ada nggak? Halo, adik-adik. Isopentan di arus 5 ada nggak? Nggak ada. Apa? Enggak, Bu.
Nggak ada ya, Wong tadi kan. Nah, ini nggak ada sehingga 0. Isopentan di arus 3 berapa? Ada. Tapi kita kan belum tahu arus 3-nya berapa. Jadi 0,2 dikali arus 3. Isopentan di arus 6 berapa? 0,1 dikali 88,89. Nah, kita tahu arus 3. Nah, yang ditanyakan kan arus 3. Jadi 88,89 kali 0,1 dibagi 0,2. Nah, inilah jawaban yang kita cari. Jawabannya yang ini. Yang ini ya. Nah. Paham? Dari sini? Ada yang ditanyakan? Coba kalau enggak yakin. Nah, pertanyaannya tadi apa toh? Pertanyaannya adalah arus berapa arus yang ini ya, berapa dengan menggunakan. Nah, berapakah arus bypass yang masuk mixer? Pertanyaannya kan itu. Berarti yang sesuai tadi ya arus 3. Nah, gambarkan PIFD. Gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah arus bypass yang masuk mixer. Berarti tadi ini saya gambarkan sebagai arus 3 ya tadi ya. 44 tadi. Jadi nggak susah kan? Gampang kan? Memang harus kalian cerdik, berlatih soal, banyak latihan soal. Kemudian harus menentukan mana ya kira-kira yang solutif. Nah, yang solutif jangan sampai kamu memilih kontrol volume atau loop yang salah. Kamu harus sesuai target. Tadi kan sebenarnya targetnya arus 3 ya di bawah. Tapi di arus 3 itu yang diketahui yang nggak diketahui banyak. Nah, sehingga saya mulai dari total dulu tadi. Kan masuk tahu. Saya clue-nya atas tadi. Arus atas tadi hanya ada isopentan. Nah, gitu. Hanya ada isopentan. Nah, itu clue-nya. Nah, ini silahkan kalian kerjakan ya, yang contoh kasus 2. Ya, tolong dikumpulkan tugas ya sebelum minggu depan kalian. Nah, ini sudah enak. Di sini sudah digambarkan juga diagram alir prosesnya. Jadi silahkan kalian kerjakan, berlatih. Ya, setelah ini saya unggah kuliah pada pada pagi hari ini ya. Kuliah pada pagi hari ini saya unggah video rekaman kuliah ini, kamu bisa ulang lagi dan kamu mengerjakan kasus nomor 2 dan dikumpulkan. Begitu. Nah, adik-adik semua yang saya sayangi dan saya banggakan ya. Tadi pertama kali saya mulai Zoom ini, yang join itu ada yang lagi di jalan. Nah, sekarang saya minta kalian semua untuk meng-on-kan kamera lagi. Semuanya di-on-kan. Tadi ada yang lagi di mobil soalnya ya. Mungkin sudah live atau gimana. Oke, semuanya. Salma, Erna, Anissa, Imelda, Salma, Fitria, Galbian, ayo semuanya. Salma, Imelda, Anissa, Galbian. Oke, ada yang baru pakai jilbab ya, ada yang tadi benar-benar saya lihat ada yang lagi di mobil. Gitu. Galbian, Anissa. Oke. Jadi gini, hakikatnya kita kuliah daring ini ya, saya berusaha memberikan materi secara daring, kalian juga menerima baik saat saya bisa sinkron seperti ini kan sinkron ya, ataupun asinkron, ya kalian jadwalnya kuliah ya tetap kuliah ya, gitu.
Seperti kalau pas kita kuliah secara langsung, kadang ada harus rapat, kadang harus apa gitu ya, kadang kuliah kosong. Ya itu tanggung jawab kalian juga untuk, misalnya kuliah kosong kan biasanya diberi tugas. Nah, kemarin tuh nggak saya beri tugas, kemarin saya berikan materi dan hari ini saya menjelaskan. Jadi sekalipun nggak ada kuliah secara sinkron, jadwal kalian kuliah ya, jangan pergi, apalagi di masa pandemi gini ya, jadwalnya kuliah ya kuliah. Nggak banyak, saya hanya memberikan petuah ya, tidak sedikit anak yang usia remaja atau masih muda seperti kalian itu terkena COVID ya. Baru saja saya mendengar ada anak 2014 S1, dia dirawat di Harjolukito dan dia merupakan mahasiswa yang sudah mau lulus. Nah, gitu. Terakhir kali dia masih di rumah, isolasi di rumah. Tapi sekarang dia harus mendapat perawatan yang intensif di rumah sakit gitu ya. Jadi di tengah-tengah ini Anissa masih belum ya? Anissa, nah ini saya nggak tahu ketika kuliah mendengarkan, tapi ketika dipanggil tetap nggak on, itu kuliah nggak? Coba kalau kalian merenung. Gitu. Jadi seperti itulah ya. Kalian bisa berkaca apa namanya, bagaimana kalian kuliah gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, adik-adik semua ya. Saya berusaha menyampaikan apa yang saya bisa ya dengan cara daring sekalipun. Tolong kerjakan kasus 2 dan jika tidak ada yang tidak bisa, silakan ditanyakan. Begitu ya. Jadi kuliah daring ini tidak sekedar join Zoom-nya saja, tapi kalian mendapatkan materinya. Join Zoom ternyata ditinggal, dikantongin, atau kalian kemana dengan kamera off, kan saya nggak tahu juga. Gitu ya. Apalagi yang sudah dipanggil-panggil tetap nggak nongol. Nah, itu ternyata memang sama sekali nggak kuliah. Gitu ya, saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Tugasnya kasus 2, hanya 1 soal saja, silahkan dikerjakan. Terima kasih yang sudah bergabung dan kuliah dengan baik. Saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.